저 위 돼지 축사. 이름은 뭐야? 미진이요. 예쁘네. 16이. 거짓말. 10살 정도로밖에 안 돼 보이는데. 그때 죽었으니까요. 어? Selamat datang di Gadgetener, Korea, Jepang, Thailander, tempatnya cerita alur film Korea, Jepang, dan Thailand. Kali ini kita akan menceritakan alur film dari Korea bergenre horror thriller tahun 2013 yang berjudul Killer Toon. Film ini mengisahkan tentang webtoon yang aneh. Anehnya kenapa? Nah, langsung aja kita lihat keanehannya. Mari kita melipir. Scene diawali dengan seorang kreator webtoon horor bernama Kang Ji-yoon yang selesai mengerjakan webtoonnya. Tapi anehnya dia menandatangani karyanya itu dengan darah. Nggak beres nih. Karyanya pun langsung dikirimkan ke seorang wanita yang bekerja di penerbitan. Sembari mendownload, wanita ini membuat sebuah kopi untuk diseruput tipis-tipis. Tapi tiba-tiba keanehan terjadi. Webtoon karya Ji-yoon tiba-tiba terbuka sendiri. Dan isi ceritanya sama persis dengan kejadian sekarang yang dialami wanita ini. Lalu cerita itu flashback ke masa lalu, yang dimana cerita masa lalu itu adalah masa lalu si wanita ini. Dimana ibu si wanita ini mempunyai wajah yang hancur karena sebuah penyakit. Wanita ini malu dengan ibunya, dia pun pengen ibunya mati saja. Lalu tidak sengaja ibunya melihat isi dari buku wanita itu. Ibunya kaget dan memutuskan untuk bunuh diri. Wanita ini histeris melihat ibunya yang tengah bunuh diri. Durhaka kau nak. Setelah melihat webtoon itu, dia syok dan langsung nelpon Ji-yoon. Tapi tidak diangkat. Dia pun memberi pesan suara untuk menanyakan bagaimana Ji-yoon tahu soal itu semua. Di tengah berpesan, tiba-tiba semua lampu kantor mati. Tirai juga otomatis tertutup. Alhasil dia ketakutan, lalu mengambil sebuah cutter. Lagi-lagi webtoon itu menggambarkan kejadian saat itu. Dia pun langsung berlari ke pintu keluar, tapi pintu itu terkunci. Lalu dia merasakan seperti ada seseorang di ruangan itu. Dan tiba-tiba... naas. Paginya dia sudah tergeletak tewas bersimbah darah. Karena tidak ada bukti-bukti kalau wanita ini dibunuh, kepala penyidik yang bernama Lee Ki-chul menganggap kalau kasus ini adalah kasus bunuh diri. Dia pun tidak mau repot dan menyuruh anak buahnya yang bernama Kim Young-soo menangani kasus ini. Tapi tiba-tiba ditemukan webtoon karya Ji-yoon yang belum sempat dipublikasi. Dan mereka pun merasakan keanehan. Karena letak dan gaya tubuh wanita ini saat meninggal sama dengan yang ada di webtoon. Lalu beralih ke Ji-yoon yang sedang berkendara. Ternyata ada seorang anak yang ingin menumpang untuk pulang ke rumahnya. Di sepanjang jalan mereka berbincang. 저 위 돼지 축사. 이름은 뭐야? 미진이요. 예쁘네. 16이. 거짓말. 10살 정도로밖에 안 돼 보이는데. 그때 죽었으니까요. 어? Tiba-tiba radio menyala dan terdengar samar-samar suara minta tolong. Dia pun keluar mobil karena ketakutan. Cincin yang dipakai Ji-yoon terlepas. Dia pun kembali ke mobil dan di depan mobil terlihat anak itu membelah kenginya. Tapi lama-kelamaan menghilang sembari dengan gerakan wiper. Tiba-tiba... dia pun terbangun dari pingsannya. Bangun-bangun dia terlihat bingung dengan bekas luka di tangannya. Kembali ke Lee. Dia mendatangi ruang otopsi si wanita yang meninggal tadi. Lee melihat bekas sayatan di muka wanita itu sama dengan yang ada di webtoon. Dan akhirnya dia melaporkan pada atasannya kalau dia mempunyai naluri kalau kasus ini adalah kasus pembunuhan. Saat ini Ji-yoon sedang berkonsultasi dengan seorang psikolog. Dia bercerita tentang hal yang dialami tadi malam. Psikolog ini lalu mendiagnosa Ji-yoon mempunyai sindrom Alice in Wonderland, di mana dunia fiksi dan dunia realita bentrok. Dan biasanya sindrom ini dialami oleh para seniman. Dia pun diminta untuk istirahat yang cukup. Kembali ke Lee, dia sedang membaca webtoon Ji-yoon yang lainnya. Young-soo lalu datang. Lee mengatakan kalau kasus ini akan mereka selidiki lebih lanjut. Di tengah tertidur, Ji-yoon mengalami hal aneh.
반장님. 일단 안으로 들어오세요. 핸드폰 꺼내. Ternyata cuma mimpi. Lalu tim kepolisian datang ke rumah Jiun. Jiun ternyata baru tahu kalau karyawan penerbit tadi meninggal bunuh diri. Lee langsung menunjukkan webtoon yang belum sempat terbit itu. Lee menanyakan apa ada orang lain yang melihat webtoon ini selain Jiun dan wanita itu. Jiun sangat yakin belum ada yang melihatnya. Lee makin curiga dengan Jiun. Lalu dia merincikan hal-hal aneh tentang kematian wanita itu dengan webtoon karya Jiun. Tapi Jiun mengaku malam itu dia hanya di rumah saja. Saat kembali ke kantor, bawahan Lee berhasil menemukan pesan terakhir wanita itu. Dan di sisi lain, Jiun mendengarkan pesan itu juga. Setelah mendengarkan itu, dia pun buru-buru membuka karya lainnya berjudul Pembalsem Mayat Jo. Di saat yang sama, ada seorang pembalsem mayat yang sedang bertugas membalsemi mayat seseorang yang mati tersengat listrik. Dia pun mengeluarkan peralatannya. Dan ternyata tablet temannya tertinggal. Tapi tablet itu tidak bisa hidup. Lalu tiba-tiba saat berbalik ke mayat itu lagi, tiba-tiba tablet itu menyala dan kuncinya pun terbuka. Langsung terbuka juga webtoon karya Jiun. Dia pun penasaran dan membacanya. Dia bingung kenapa ada dia di dalam webtoon itu. Lagi-lagi webtoon karya Jiun itu flashback, di mana si bapak ini saat itu sedang berkabung atas kematian istrinya yang telah sakit-sakitan selama 5 tahun. Karena pekerjaannya pebalsem mayat, dia pun membalsemi mayat istrinya sendiri. Tapi tiba-tiba saat mau memulai membalsemi, mata istrinya bergerak-gerak. Ternyata istrinya masih hidup. Dia pun kaget dan langsung menyuruh teman pebalsemnya untuk keluar, biar dia sendiri saja yang mengurus mayat istrinya itu. Karena tidak kuat lagi mengurus istrinya yang sakit-sakitan itu, dia pun lanjut melakukan ritual pebalseman dan membunuh paksa istrinya itu. Si bapak ini kaget melihat webtoon itu. Lalu beralih ke Lee. Saat ini dia sedang berbincang dengan Youngsu tentang kecurigaannya pada Jiun. Tiba-tiba ada sebuah berita tentang orang yang meninggal tersengat listrik. Dia pun tidak asing dengan itu. Dan akhirnya dia ingat kalau kejadian ini sama dengan webtoon Jiun yang dilihat kemarin. Mereka pun langsung pergi dan meminta bantuan kepolisian untuk mencari tahu mayat itu dibawa kemana. Jiun juga mulai pergi ke rumah sakit itu. Kejadian aneh pun terjadi pada bapak ini. Lampu berhenti berkedip, dia pun memberanikan diri melihat ke tempat mayat yang terbuka. Jiun sampai duluan di rumah sakit itu. Dia pun langsung berlari ke kamar mayat. Si bapak ini mulai dililitkan kain oleh sebuah mayat yang terbungkus kain. Kain ini mengikatnya sangat kencang. Dan ternyata mayat ini adalah istrinya. Untungnya Jiun berhasil masuk ke kamar mayat itu. Dia langsung membuka tempat mayat nomor 2. Saat membukanya, si bapak ini terlihat sedang mencekik dirinya sendiri. Seketika dia tersadar setelah melihat Jiun. Tapi tiba-tiba Jiun berubah menjadi sosok hantu istrinya. Dia pun ketakutan. Tapi sepertinya memang sudah saatnya si bapak ini meninggoy. Dia pun terlihat mematahkan lehernya sendiri. Akhirnya Lee dan Youngsu datang. Karena saat datang bapak ini sudah meninggal, Jiun dijadikan tersangka utama. Saat Jiun diinterogasi, ternyata Jiun berbohong tentang keberadaannya saat pembunuhan karyawan penerbit tadi. Lee muak karena Jiun seperti tidak mau mengakui perbuatannya. Dia seolah-olah menyalahkan hantu. Jiun lalu beralasan kalau cerita ini hanyalah hasil imajinasinya. Muka Jiun juga sangat meyakinkan. Setelah didesak terus-terusan, akhirnya dia mengaku kalau dia hanya meniru cerita dari seseorang. Dia pun mulai bercerita. Dahulu saat dia sedang tenar-tenarnya, tiba-tiba dia seperti kehilangan ide-ide brilian untuk karya selanjutnya. Tapi suatu hari ada email yang masuk. Dan ternyata saat dibuka, isi email itu adalah gambaran kasar dari sebuah cerita. Dia tidak pernah tahu siapa pengirim dan alasan pengiriman email itu.
Dan saat itulah dia mulai penjiplakan karya misterius itu. Saat Yongsu mengecek file-file Ji-yoon, dia seperti tertarik dengan sesosok anak yang berada di karyanya itu. Dan tiba-tiba Yongsu mengingat masa lalunya, di mana saat itu dia sedang berkendara dengan hati gembira karena lulus tes kepolisian. Tapi tiba-tiba dia seperti menabrak sesuatu. Di tengah mengingat, ada orang yang meminta tolong padanya. Kampret, ngeganggu aja. Ternyata ada penyelundupan listrik di sebuah daerah. Dan kabel itu menuju ke sebuah gedung kosong, yang dimana gedung itu diyakini banyak saitonnya. Dan di ceritanya, dulu ada seorang gadis yang menggambar. Dan ternyata seorang anak benar-benar meninggal sama persis seperti gambar yang si gadis buat. Dirumorkan dia bisa berinteraksi dengan hantu. Karena selalu diolok-olok, dia pun membakar gedung itu lalu pergi. Gadis ini bukanlah Ji-yoon. Lalu pihak kepolisian mendapatkan info menarik, yaitu pebalsam yang baru meninggal tadi pernah tinggal di satu lingkungan dengan Ji-yoon, yaitu di gedung berhantu tadi. Dan gadis yang berinteraksi dengan setan itu adalah anaknya yang bernama So-yoon yang dinyatakan menghilang. Lee makin yakin kalau Ji-yoon dalang dari semua kasus pembunuhan itu. Ji-yoon pun dibawa ke gedung itu. Di perjalanan, dia bercerita tentang pertemuannya dengan So-yoon. Saat itu dia masih di awal karirnya. Masih banyak penolakan terhadap karyanya. Dan tiba-tiba saat nongkrong santuy, dia melihat So-yoon yang sedang menggambar hal aneh sekaligus dibully orang sekitar. Dia pun membela So-yoon dan setelah itu mereka menjadi sahabat. Bahkan saat So-yoon mulai menggambar hal-hal aneh itu, Ji-yoon langsung menghentikannya. Lee seperti tidak percaya dengan cerita Ji-yoon. Tapi Ji-yoon kekeh kalau mereka itu berteman karena memang saling membutuhkan persahabatan. Lalu cerita kalau So-yoon membakar gedung itu adalah laporan palsu. Yang sebenarnya warga sekitar lah yang membakar gedung itu. Dan karena saat hari kejadian kebakaran itu So-yoon tidak ada di sana, dia jadi dikambing hitamkan. Saat memeriksa ruang kerjanya yang dahulu, ternyata ada komputer juga scanner yang masih berfungsi di sana. Ji-yoon kaget akan hal itu. Lee akhirnya merencanakan untuk menunggu di sana sampai seseorang masuk ke gedung itu. Dia sangat yakin kalau orang yang selama ini mengirim cerita terkutuk itu adalah So-yoon. Tapi Ji-yoon terus membela sahabatnya itu. Saat Lee membayar makanannya, Ji-yoon melihat HP-nya dan ada pesan misterius dari seseorang yang mengaku sebagai So-yoon. Dia memintanya untuk ke gedung itu. Ji-yoon tidak memberitahu tentang itu pada Lee. Saat Lee mengambil rokoknya yang ketinggalan, Ji-yoon langsung mengunci pintu mobil dan langsung tancap gas. Dia kembali ke ruang kerjanya yang dahulu lagi. 서연아. Ternyata cuma mimpi. Dia pun betulan berjalan ke gedung itu, tapi di tengah berjalan tiba-tiba Lee akhirnya sampai ke gedung itu. HP Ji-yoon tertinggal di mobil. Lee lalu melihat pesan yang dikirimkan oleh So-yoon. Karena sudah kewalahan, dia menelpon Yongsu yang sedang cuti melahirkan istrinya. Lee berkata kalau keadaan di sana kacau dan memintanya untuk membantu dalam misi ini. 근데 기름 뜨고 잠깐 담배가지런데 식당 앞에서 그러신 거예요? 하여튼 영수야 이걸 때문에 씨발 너랑 나랑 대박인 거야. Tapi saat ingin masuk ke gedung, tiba-tiba dia teringat kalau dia tidak pernah mengatakan sepatah kata tentang restoran. Tapi kenapa Yongsu tahu kalau Ji-yoon melarikan diri dari restoran? Dan ternyata yang memukul Ji-yoon tadi adalah Yongsu. Dia pun disandra di sebuah tempat. Dia menanyakan keberadaan So-yoon. Tapi Ji-yoon hanya tahu kalau So-yoon menghilang saat kejadian kebakaran itu. Dia menyandranya karena ingin tahu bagaimana dia tahu tentang masa lalunya yang pernah menabrak seorang anak kecil. Yang dimana saat itu dia memilih untuk tidak menolongnya karena takut penabrakan ini malah menghancurkan karir polisinya dan pernikahannya. Dia ingin membunuh Ji-yoon agar rahasianya tidak tersebar. Tapi saat ingin mengampaknya, tiba-tiba Lee saat ini sudah berada di depan tempat itu. Dia masuk dan melihat Ji-yoon yang pingsan. Tiba-tiba Yongsu memanggilnya. Saat disentri, dia sudah menodong pistol ke kepalanya sekaligus meminta tolong. 내가 하는 게 아니야. 그게 무슨 개소리야 이씨. 그만할 거니까 장난 그만하고. 살려줘. 이렇게 가지.
Yongsu meninggoy di tempat. Paginya saat kepolisian menyidik, Lee terlihat syok akan kejadian semalam. Dia akhirnya percaya kalau itu semua ulah hantu. Tapi Lee malah disuruh atasannya untuk menutup mulut dan meyakini kalau Yongsu meninggal bunuh diri. Dan hari itu juga otomatis Jun terlepas dari predikat tersangkanya. Setelah kematian Yongsu, rekan setimnya membawakan Lee gambaran anak kecil di rumah Kang yang menarik perhatian Yongsu saat itu. Dan di gambar itu tertulis nama Mi-jin. Dia teringat perkataan Yongsu sebelum menjedor kepalanya sendiri. Lee pun terkaget-kaget. Dia langsung membawa komik karya Ji-yoon dan melihat file kasus-kasus orang meninggal. Ternyata banyak kasus yang sama persis dengan isi dari komik itu. Beralih ke Ji-yoon, tiba-tiba ada email yang masuk lagi. Dia pun membukanya dan ternyata isinya adalah cerita masa lalu Ji-yoon dengan So-hyun. Saat So-hyun masih kecil, dia dikunci di sebuah ruangan oleh ayahnya. Dan kemampuan melihat dan mendengar suara hantu itu muncul saat itu juga. Beranjak dewasa saat dia berteman dengan Ji-yoon, ternyata sebenarnya Ji-yoon memanfaatkan So-hyun. Setiap dia mulai menggambar, dia langsung memberikan sebuah kertas ke So-hyun. Dan hasil gambarannya itu dijadikan cerita yang dikirimkan ke penerbit. Lee saat ini ternyata mendatangi rumah Ji-yoon. Tapi Ji-yoon tidak ada di sana. Dia pun melihat cerita dari email misterius itu. Di mana saat itu akhirnya karya curian Ji-yoon diterima penerbit. Tapi saat mendapatkan kabar baik itu, So-hyun malah membakar ruang kerja Ji-yoon. Dia membakar itu semua karena muak dengan sikap Ji-yoon selama ini. Tapi Ji-yoon tetap mau menyelamatkan naskahnya itu. Dia seperti kesetanan karena naskah itu adalah langkah menuju kesuksesannya. Dan akhirnya So-hyun mati di tangan Ji-yoon. Entah bagaimana dia menyembunyikan mayat So-hyun. Saat ini Lee sedang menuju gedung berhantu yang terbakar itu. Dia yakin kalau So-hyun sudah meninggal. Ji-yoon sudah ada di sana dan teringat dengan semua masa lalunya itu. Dia tiba-tiba menginjak cincinnya yang saat itu terjatuh saat insiden ini. Ternyata cincin itulah yang membuatnya bisa mempunyai kemampuan yang mirip dengan So-hyun. Dia juga orang yang menggambar dan mengirim email ke komputer di rumahnya. Bisa dibilang cincin ini adalah cincin terkutuk. Dan akhirnya Lee sampai ke gedung itu. Mereka pun saling ingin melumpuhkan. Lee mengatakan kalau Ji-yoon termakan ketamakannya. Tapi tiba-tiba Ji-yoon menunjukkan gambar barunya yang baru dia buat di dinding gedung. Dan ternyata itu adalah cerita sebenarnya Yongsu meninggal. Dia meninggal karena ketidaksengajaan. Karena Lee kesal dengan Yongsu, dia mentoyor-toyor kepalanya dengan pistol. Dan tidak sengaja pelatuknya malah terpencet. Lalu terjedor. Dan maka dari itu dia berpura-pura seperti percaya dengan hantu. Karena takut ketahuan, dia ingin membunuh Ji-yoon. Tapi tiba-tiba film pun tamat. Sungguh cerita yang sangat plot twist. Jadi pesan yang bisa kita ambil dari sini adalah, mari kita sama-sama berkaca apa ada hal buruk yang pernah kita lakukan dan segeralah bertobat. Amit-amit lah sampai diganggu setan kayak gitu. Ih, serem. Oke, jadi itulah cerita alur film Killer Toon yang KJT Nerd bawakan. Dengan cerita yang sudah plot twist, lalu di plot twistin lagi atau double plot twist, rating yang KJT Nerd kasih buat film ini 8/10. Nah, kalau penasaran sama film ini selengkapnya, makanya cus dimonggoin untuk ditonton sendiri. Sekedar mengingatkan, jangan lupa untuk komen, like, dan subrek. Oke? Kalau begitu, KJT Nerd signing out.